Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang kami dapat, yakni materi 2 tentang perangkat komputer dan infrastruktur serta arsitektur teknologi informasi. Pada bab ini akan ada dua hal yang akan kami bahas. Yang pertama ada perangkat komputer dan infrastruktur yang meliputi definisi perangkat komputer dan infrastruktur serta komponen perangkat komputer dan infrastruktur. Yang kedua ada arsitektur teknologi informasi yang meliputi definisi dan tujuan, skema arsitektur TI, contoh arsitektur informasi, dan juga macam-macam arsitektur. Komponen perangkat komputer dan infrastruktur ada 5, yakni 1. Hardware yang mencakup input device, peralatan pemroses, output device, dan juga media penyimpanan. Yang kedua ada software yang mencakup pengertian sistem perangkat lunak, piranti perangkat lunak, bahasa pemrograman, dan juga aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga ada manajemen data dan konsep database yang mencakup pendekatan secara tradisional berupa file, pendekatan secara modern berupa database, DBMS, serta data warehouse. Yang keempat ada jaringan, mencakup pengertian, macam-macam, sistem operasi, dan juga strategi jaringan. Yang kelima ada telekomunikasi yang mencakup komponen, macam-macam, media, serta macam-macam perusahaan telekomunikasi. Hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk aktivitas input, proses, output, dan penyimpanan pada suatu sistem komputer. Peralatan input atau input device. Input adalah proses memasukkan data dan informasi ke dalam komputer untuk diproses, disimpan, dipanggil kembali, atau ditransmisikan. Peralatan input atau input device adalah alat-alat yang digunakan untuk proses memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Di antaranya terdiri dari keyboard, pointing device, terdiri dari mouse, pointing stick, trackball, joystick, touch, light pen, digitizing table. Terminal adalah gabungan dari keyboard dan layar monitor yang dapat menerima input data dan ditampilkan ke layar monitor. Optical reading device atau scanner adalah peralatan input yang dapat mentransformasikan data atau informasi tertulis atau tercetak ke dalam komputer secara langsung, seperti gambar-gambar tulisan atau huruf, peta, dan sebagainya. Voice and sound input, peralatan input yang dapat mendeteksi dan mentransformasikan bunyi dan suara ke dalam komputer. Multimedia audio device terdiri dari televisi, video cassette recorder, dan video kamera. Peralatan proses, Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan bagian dari komputer yang mengeksekusi atau menjalankan instruksi-instruksi dari program dan memproses data seperti perhitungan. CPU adalah prosesor mikro yang terbuat dari jutaan transistor mikroskopik dalam suatu sirkuit pada suatu chip. Chip adalah kumpulan komponen-komponen elektronik yang sangat kecil. Chip dapat melakukan proses seperti perhitungan aritmatika, membentuk garis, image atau gambar, dan suara. CPU memiliki dua komponen utama, yaitu control unit dan arithmetic logic unit atau ALU. Media penyimpanan atau memori, primary and secondary storage. Media penyimpanan atau storage memiliki karakteristik kecepatan, volatility, metode akses yang terdiri dari 3 jenis, yaitu serial access, random access, dan parallel access, portability, dan capacity. Jenis-jenis media penyimpanan atau storage. A. Primary storage adalah media penyimpanan yang langsung dapat diakses oleh CPU. Menyimpan data secara sementara atau temporari, hanya dapat menyimpan data jika komputer dalam keadaan nyala. Jika komputer mati, maka data yang tersimpan akan hilang.
tidak bisa menyimpan data dan aplikasi yang besar. B. Secondary storage adalah media penyimpanan eksternal atau yang berada di luar komponen komputer. Menyimpan data secara permanen. Data yang tersimpan tidak akan hilang bila komputer mati. Bisa menyimpan data dan aplikasi yang besar. Software. Pengertian software. Software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Kemudian dijelaskan pula bahwa software merupakan perangkat yang menjembatani interaksi user dan komputer yang menggunakan bahasa mesin. Melalui Syahrizal Dulai dalam bukunya dengan judul Mengenal Hardware, Software, dan Pengelola Instansi Komputer. Sistem perangkat lunak, sistem software. Sistem software adalah bagian dari program yang mengontrol dan mendukung sistem komputer, dan sistem software merupakan informasi dari aktivitas proses. Dan sistem komputer dibagi menjadi dua, yaitu sistem control programs. Sistem control programs mengontrol penggunaan hardware, software, dan sumber data pada komputer sistem. 2. Sistem support programs. Sistem support program mendukung operasi manajemen dan user atau sistem komputer dengan menyediakan bagian macam layanan dan dukungan. Contohnya adalah sistem anti program, performance monitor, dan security monitor. Aplikasi perangkat lunak, application software. Jenis aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak memiliki jenis sebagai berikut. 1. Proprietary application software. 2. Off-the-shelf application software. Jenis aplikasi personal perangkat lunak. Types of personal application software. Types of professional application software digunakan untuk membantu individual user meningkatkan kemampuannya, terdiri dari spreadsheet, data management, word processing, desktop publishing, graphic multimedia, communication, space recognition, software grouper. Gabungan software. Software suites merupakan koleksi dari paket-paket software aplikasi yang mana merupakan gabungan dari beberapa aplikasi atau gabungan dari 9 aplikasi yang disebutkan di atas. Contohnya adalah Microsoft Office, Novel, Perfect Office, Communication Tools, dan Lux Smart Tools. Bahasa program. Bahasa mesin Manage Liquid. Bahasa rakitan Assembly Liquid. Bahasa Production Liquid. Bahasa prosedural atau terproduce non-production liquid. Bahasa programan natural language. Bahasa program virtual HTML, High Text Markup Liquid, Extensive Markup Liquid XML, Community Virtual Reality Modeling Object. Bahasa program Object Oriented. Perintil lunak perusahaan. Enterprise software untuk menanggapi tantangan dan kemampuan dalam berkompetensi perusahaan
harus sering memperbaiki proses bisnis organisasinya. Streaming organization software, malware organization with application, manajemen data dan konsep database. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengaturan data dan informasi yang mencakup pengaturan data secara tradisional sampai dengan pendekatan modern, yaitu basi data. Pengaturan data secara tradisional dari zaman aplikasi komputer pertama dalam bisnis pertengahan tahun 50 sampai tahun 1970, organisasi mengatur datanya dengan pendekatan tradisional, yaitu dalam bentuk file. Cara ini telah terjalan sebab organisasi secara khusus telah memulai sebuah aplikasi otomatis pada suatu rukun waktu. Pendekatan modern tidak seperti pendekatan tradisional di mana program yang berbeda-beda mengakses file data yang berbeda-beda. Basis data diatur sedemikian rupa sehingga satu atau sekelompok program menyediakan akses terhadap semua data sehingga permasalahan yang ada dapat dikurangi. Konsep database. Sistem manajemen database management system atau DBMS. Komponen DBMS. Data warehouse. Pengertian secara umum, keuntungan. Jaringan dan telekomunikasi. 1. Pengertian jaringan. Suatu jaringan komputer terdiri dari media komunikasi, peralatan-peralatan, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menghubungkan dua atau lebih berbagai peralatan. 2. Macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan dibedakan menjadi 3. 1. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. 2. Metropolitan Area Network. Sebagai sebuah jaringan untuk menghubungkan sekumpulan stasiun-stasiun individual dan jaringan. MAN dapat berupa sebuah jaringan tunggal seperti sebuah jaringan televisi kabel atau dapat berupa sejumlah LAN yang terhubung menjadi satu. 3. Wide Area Network. Wide Area Network menjangkau jarak geografis yang luas, mencakup keseluruhan wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. Dan yang paling universal dan kuat contoh dari WAN adalah internet. Sistem telekomunikasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memancarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Sistem ini dapat memancarkan teks, data, grafik, suara, dokumen, maupun video. Komponen utama suatu sistem telekomunikasi meliputi 1. Perangkat keras, 2. Aplikasi komunikasi, 3. Media komunikasi, 4. Penyedia komunikasi data, 5. Perangkat lunak komunikasi, 6. Jaringan komunikasi, serta 7. Protokol komunikasi. Sistem operasi jaringan adalah sistem software yang mengatur peralatan hardware, media komunikasi, dan channel dalam jaringan. Network Operating System memungkinkan berbagai lembaga sertifikasi profesi telematika Indonesia 110 peralatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Contoh NetWare dan Windows NT merupakan NOS yang populer bagi Linux. Strategi proses jaringan. Strategi proses jaringan respon jaringan terhadap waktu dan availability dipandang secara luas sebagai kunci permasalahan bagi manajer sistem informasi. Kinerja dari sistem informasi jaringan dan software pengaturan jaringan telah berkembang sehingga pengguna tidak dapat membedakan akses komputer dalam jarak dekat atau jauh. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti ini, biasanya melibatkan proses
terdistribusi atau distributed processing, karena hal ini menyebabkan proses lebih cepat. Media telekomunikasi. Media telekomunikasi menghantar dua jenis sinyal, digital dan analog. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang memancarkan informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog mempunyai dua parameter, yaitu amplitudo dan frekuensi. Semakin tinggi gelombang atau amplitudo, maka semakin kuat bunyi suara dan semakin tinggi frekuensi. Sinyal digital tidak mempunyai bentuk karakteristik gelombang, melainkan adalah denyut nadi terpisah baik dalam keadaan menyala atau tidak. Hal ini memungkinkan sinyal digital untuk menyampaikan informasi dalam suatu format binar yang dapat dengan jelas ditafsirkan oleh komputer. Prosesor komunikasi atau communication processor adalah peralatan perangkat keras yang membantu transmisi dan penerimaan data melalui sebuah sistem telekomunikasi. Contohnya adalah modem, multiplexer, front-end processor, and concentrators. Karakter media komunikasi. Media komunikasi mempunyai beberapa karakteristik yang menentukan efisiensi dan kemampuannya. Karakteristik ini meliputi kecepatan pengiriman, tujuan pengiriman, dan ketepatan pengiriman. Communication media dan channels. Untuk melakukan komunikasi data dari suatu lokasi ke lokasi lain diperlukan suatu jalur. Jalur ini disebut communication channels. Communication channels dibagi atas dua jenis, yaitu media kabel dan media penyiaran. Perusahaan dan pelayanan telekomunikasi atau telecommunication carriers and services. Perusahaan telekomunikasi menyediakan teknologi komunikasi seperti saluran telepon, satelit, dan perangkat lunak komunikasi, dan layanan yang diperlukan untuk komunikasi data. Perusahaan yang umum adalah perusahaan telepon jarak jauh. Sebagai contoh, IT dan TMCI dan Sprint adalah perusahaan umum yang digunakan untuk layanan jarak jauh dan untuk tujuan khusus seperti WhatsApp. Arsitektur teknologi informasi. Definisi dari arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru blueprint untuk di masa mendatang dan bertujuan agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Penerapan arsitektur teknologi informasi diperlukan untuk perencanaan strategi sistem informasi yang baik dengan melihat dari berbagai sudut pandang pengembangan sistem, dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi yang mendukung jalannya sistem informasi tersebut. Dan di samping merupakan skema arsitektur informasi yang diadaptasi dari Turban McLean Weatherby tahun 1999. Dan berikut ini adalah sebuah contoh gambar dari arsitektur informasi. Menurut Alter, sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, data apa yang akan dikumpulkan? 2. Di mana dan bagaimana data tersebut dikumpulkan? Yang ketiga, bagaimana cara mengirimkan data? 4. Di mana data tersebut akan disimpan? 5. Aplikasi-aplikasi atau program apa saja yang akan menggunakan data dan bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dihubungkan menjadi sebuah sistem yang utuh? Arsitektur sistem informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi, desentralisasi, dan klien atau server. A. Arsitektur tersentralisasi adalah pemrosesan data yang terpusat. Semua proses data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Arsitektur tersentralisasi ini menggunakan mainframe sebagai aktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tangkapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi.
Yang kedua, arsitektur desentralisasi adalah pemrosesan data yang tersebar atau distribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi ini terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Model sistem ini menggunakan arsitektur peer-to-peer. Yang ketiga, arsitektur klien atau server. Pada arsitektur ini, ada bagian yang disebut klien adalah sembarangan sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Model arsitektur ini banyak diterapkan pada sebuah organisasi karena memiliki keuntungan, yaitu menggunakan perangkat lunak campuran dan tidak perlu migrasi sistem. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah komputer yang kita gunakan sehari-hari tersusun dari sistem dan perangkat yang sangat kompleks. Sebuah infrastruktur informasi tersusun dari berbagai perangkat komputer dan serangkaian layanan yang terdiri dari manusia dan kemampuan teknis seperti manajemen data, layanan telekomunikasi, jaringan, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sebuah arsitektur teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Penerapan arsitektur teknologi informasi diperlukan untuk perencanaan strategi sistem informasi yang baik dan optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.